Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PGRI yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan podcast kesayangan kita, podcast Ini Budi dari PGRI Ranting Kusuben. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tentu kita bersama-sama mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terhanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sobat PGRI yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, yang mana Hari Pendidikan Nasional adalah harinya para guru, harinya para pemangku kepentingan pendidikan, dan tentu ada berbagai macam hal yang akan kita bahas di dalam podcast kali ini. Baik, tidak perlu lama-lama ya, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang tentunya beliau sudah sangat kompeten, sudah sangat mengetahui betul dan mempunyai asam garam di dalam dunia pendidikan. Baik, untuk narasumber sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Nama lengkap Bu Fajiah, kalau dihitung berarti beliau sudah 50 tahun. Beliau sekarang menjabat 51 tahun. Beliau sekarang menjabat guru ASN atau P3K di SD Negeri Kusuben 01 Lebak Sio. Pengalaman mengajar beliau, dia sudah berkecimpung di dalam dunia pendidikan sejak tahun 2008 sampai sekarang atau tahun 2026 atau kurang lebih 18 tahun. Beliau juga mengampu privat mandiri atau bimbingan belajar mandiri sejak tahun 2009 sampai tahun 2026. Kemudian beliau juga menjabat sebagai anggota BPD Desa Kesuben dari 2021 sampai sekarang. Kemudian juga Ketua KWT Duren Sejati Kesuben atau kelompok wanita tani. Kemudian terakhir beliau tahun 2025 ya terpilih menjadi Ketua Ranting Muslimat NU Duren Sawit masa hikmat 2025-2030. Melihat kurikulum vitae beliau, tentu beliau merupakan sangat kompeten, sangat tahu betul bagaimana asam garamnya pendidikan, bagaimana seluk-beluk pendidikan, dan juga bagaimana pasang surut dari dunia pendidikan sendiri. Baik, sebelum kita mulai perbincangan kita, kita jeda. Baik, langsung saja kita berbincang langsung dengan narasumber kita. Selamat siang Bu Fajiah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat berkat doa semuanya. Amin. Ya Bu Fajiah, langsung saja. Ya, ini tentu sebentar lagi tanggal 2 merupakan Hari Pendidikan. Saya ingin menanyakan tentang menurut panjenengan apa sih makna pendidikan bagi panjenengan, bagi seorang Ibu Fajiah? Makna pendidikan menurut saya atau paradigma saya selaku pendidik, bahwa pendidikan itu sangatlah penting sekali untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini, karena untuk pendidikan itu merupakan suatu cikal bakal untuk kita menuju ke jenjang yang lebih maju, menuju kita ke perjuangan untuk memperoleh ilmu yang lebih mendalam. Dan yang jelas untuk pendidikan itu, ketika kita mendapat suatu ilmu atau pendidikan yang harus kita cari, karena ilmu itu memang harus kita cari, itu nanti kita ke depan secara umum untuk pandangan umum itu akan lebih maju, berkembang, dan jelas menambah wawasan luas. Jadi menurut saya untuk pendidikan itu sangatlah penting. Ketika zaman dahulu saja untuk perjuangan, terutama saya selaku perempuan di Indonesia sangat-sangatlah berterima kasih kepada beliau, pejuang wanita kita, Ibu kita Kartini, yang sangat memperjuangkan kaum wanita, sehingga alhamdulillah berkat perjuangan beliau kita kaum wanita bisa mengenyam pendidikan yang pada saat di zamannya waktu itu untuk perempuan memang sangat-sangat
miris sekali karena tidak boleh untuk mengenyam pendidikan. Yang diperbolehkan pada saat itu hanyalah laki-laki. Sementara untuk pendidikan sendiri merupakan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia demi kemajuan dan demi juga untuk perkembangan terkait dengan pendidikan yang sudah kita peroleh, yang sudah kita dapatkan sekarang ini agar lebih tambah maju dan jelas untuk tambah meningkatkan intek atau meningkatkan kualitas pendidik yang ada di Indonesia saat ini. Wah, itu jawabannya sangat lengkap ya, begitu jelas ya beliau memaparkan bahwa pendidikan memang sangat penting ya Bu ya. Artinya sebagai fondasi awal di dalam manusia itu berinteraksi ataupun melanjutkan meningkatkan kualitas hidupnya. Baik Ibu Faziah, matur nuwun untuk perspektifnya, itu membuat kita sebenarnya sebagai tenaga pendidik itu harus tergugah bagaimana kita memperbaiki kualitas kita ya Bu Faziah. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua Bu Faziah, mohon maaf ini berkaitan dengan tantangan kita ataupun modal yang kita punya sebagai pendidik ataupun sebagai lembaga yang ada. Menurut panjenengan modal kita itu sejauh ini bagaimana untuk menghadapi tantangan dunia ataupun tantangan digital yang semakin cepat dan perkembangannya itu begitu luas. Menurut panjenengan bagaimana? Terima kasih. Untuk menurut saya untuk modal utama karena saya seorang pendidik, modal utama seorang pendidik untuk menghadapi masa sekarang ini yaitu era digitalitas, yang jelas yang utama sekali tidak mengenal usia baik tua maupun muda, karena kita agar tidak tertinggal di era globalisasi yang di saat ini. Yang utama kita siapkan mental. Yang kedua juga kita selaku pendidik harus tetap belajar untuk lebih meningkatkan kualitas, baik itu kualitas untuk seorang pendidik dan juga agar lebih meningkatkan kualitas untuk kita mengajar kepada siswa juga. Nah, untuk menghadapi era digitalitas saat ini, yang utama bagi pendidik sendiri harus semangat belajar mengikuti perkembangan zaman, terutama IT Mungkin IT saat ini meskipun mohon maaf saya usia sudah tidak muda lagi, kalau bicara dengan IT saat ini mungkin 100% saya tidak menguasai, tapi saya sangat semangat sekali untuk lebih belajar agar saya bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa mengoperasikan IT. Karena untuk pendidik saat ini tuntutan zaman harus bisa menguasai IT, baik itu untuk diri pribadi selaku pendidik dan untuk dikembangkan kepada siswa. Dan kemudian di samping modal awal kita harus tetap semangat belajar dan belajar, yang berikut adalah selanjutnya modal kita untuk lebih bisa mendidik kepada siswa. Yang utama adalah penanaman karakter, Bapak. Karena apa? Untuk penanaman karakter utama kepada siswa itu juga merupakan modal seorang bangsa Indonesia agar dunia pendidikan lebih maju. Baik itu kita harus bisa menyeimbangkan era digitalitas, boleh kita kembangkan, boleh kita matangkan, tapi jelas karakteristik atau moral peserta didik kita harus benar-benar kita jaga kualitas untuk moral anak, untuk mohon maaf sikap yang utama sikap anak. Jadi meskipun anak tadi sudah menguasai atau kita sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk siswa, kita belajar baik itu siswa menghadapi tantangan di zamannya, apalagi mohon maaf untuk pendidikan saat ini lagi hangat-hangatnya ya Pak, kita menghadapi tentang TKA Pak. TKA. Kalau kemarin kita dihadapkan dengan ANBK yang jelas berbasis pada komputer, sekarang kita hadapi dengan TKA. Alhamdulillah SD kita ya Pak terutama itu sudah kemarin melaksanakan TKA berjalan lancar,
tidak lain dan tidak bukan berkat kerja keras. Kerja keras semua pendidik yang ada di SD kita khususnya, dan untuk seluruh pendidik di wilayah Indonesia, serta untuk kerja keras siswa juga, belajar atas bimbingan guru dan orang tua agar bisa mengikuti program-program pemerintah yang berbasis dengan komputer, utamanya itu. Dan yang utama tadi juga kami sampaikan, karakter juga tetap harus bisa mengimbangi terkait dengan perkembangan zaman di era digitalitas saat ini, Bapak. Ya. Terima kasih sekali ya, tadi sudah disampaikan dengan panjang terkait dengan bagaimana sih modal kita, terus bagaimana cara mengembangkan diri ya, berkaitan dengan sikap ataupun karakter siswa. Itu merupakan satu kesatuan yang menjadikan pendidikan itu punya harapan cerah, punya harapan untuk bisa menuju ke Indonesia emas kan ya. Jadi perspektif Buja ini perlu untuk jadikan acuan ya, bagaimana gurunya ditingkatkan kualitasnya, harus berimbas kepada siswanya, bukan hanya kemampuan pengetahuannya saja, tapi harus disertai dengan bagaimana penanaman karakter, terus sikap yang baik. Terima kasih Buja. Untuk selanjutnya yaitu kita tidak kalah penting, yaitu tentang tantangan dan kelemahan dunia pendidikan kita itu, serta bagaimana menurut Bu Fasya itu langkah-langkah yang paling efektif untuk saat ini. Untuk tantangan atau kelemahan-kelemahan yang terjadi saat ini berkaitan dengan dunia pendidikan, mungkin yang pertama adalah meningkatnya anak yang putus sekolah, Bapak. Di mana banyak sekali anak karena pergaulan bebas di era digitalitas ini, dengan adanya lingkungan yang kurang sehat, itu akan sangat berpengaruh kepada murid, sehingga menimbulkan tingginya faktor atau presentasi anak putus sekolah. Yang kedua, kelemahan dunia pendidikan saat ini mungkin kurang merata terkait dengan penyebaran guru, Bapak. Jadi ada sekali untuk saat ini banyak sekali di tempat-tempat atau daerah yang terpencil itu kurang sekali keberadaan guru atau sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, sehingga untuk lebih meningkatkan dunia pendidikan sedikit terkendala, karena mungkin tadi disampaikan bahwa sumber daya manusia untuk merupakan suatu modal juga untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, mohon maaf, ini akan lebih, ini mungkin Pak, lebih privasi untuk tenaga guru nggih, terutama yang honorer itu ketimpangan terkait dengan honor, Bapak. Jadi mohon maaf untuk honorer terutama di pendidikan atau honorer guru itu sangat-sangat tidak layak, karena ketika kita diberi beban atau diberi pundak kita memikul beban bahwa tugas seorang guru adalah mencerdaskan anak bangsa, itu harus kita emban. Tugas itu tugas yang sangat berat. Sementara mohon maaf untuk perhatian pemerintah untuk tenaga honorer sangat-sangat kurang dan di bawah kelayakan. Terutama mungkin untuk saat ini nggih, di media sosial juga banyak sekali beredar bahwa untuk tenaga MBG saja pemerintah bisa menggaji di atas atau setidaknya sesuai dengan UMR saat ini. Kenapa seorang guru yang diberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar diberikan gaji ataupun diberikan bahasanya bukan tunjangan ya Pak, yang sangat-sangat tidak layak, meskipun honor yang di bawah standar nggih. Meskipun saya yakin mereka beliau-beliau yang berkiprah di dunia pendidikan khususnya guru sangat ikhlas, sangat legowo menerima honor itu, karena
karena sudah didasari rasa ikhlas berjuang untuk kemajuan pendidikan. Tapi di sisi lain mohon maaf, untuk semua guru honorer yang ada di Indonesia juga butuh kesejahteraan, butuh perhatian dari pemerintah terkait dengan honor yang diterimakan. Mungkin kalau menurut saya, ketika honor itu ditingkatkan atau lebih bahasanya ke lebih layak, akan sangat-sangat berkembang kepada guru yang bersangkutan untuk lebih menyemangati, meningkatkan dunia pendidikan, sehingga tujuan dari negara kita untuk menuntaskan kebodohan di dunia pendidikan akan lebih cepat kita dapat. Dan yang utama adalah semangat kita sebagai pendidik. Tadi kembali ke honorer ya, disampaikan bahwa harapan saya pribadi, meskipun mohon maaf saya sudah ASN, tapi harapan saya yang dari paling dalam, mohon perhatian dari pemerintah, karena ini tujuannya utama adalah meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika nanti output dari lulusan sekolah akan outputnya lebih bagus, jelas sangat-sangat diharapkan oleh negara kita menjadi suatu bekal agar ke depan dunia pendidikan di Indonesia lebih maju dan berkembang. Utamanya itu, Bapak. Terima kasih sekali ya Bu Jiah tadi tentang bagaimana sih kelemahan atau tantangan yang ada di dalam pendidikan. Saya merangkum ada 3 yang menurut pikiran dari ataupun perspektif dari Bu Jiah. Yang pertama adalah tantangan kita, ternyata pendidikan itu tidak merata dengan adanya banyaknya anak putus sekolah ya Bu Jiah. Itu salah satu PR buat kita. Kemudian yaitu bagaimana mungkin akan meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan jika gurunya saja tidak merata ya, tidak bisa menjangkau seluruh wilayah. Ada wilayah yang mohon maaf ya sangat kurang, sangat terpencil atau tertinggal, gurunya juga mungkin kekurangan. Itu nomor tantangan yang memang menjadi PR buat kita atau sebagai pemangku. Kemudian yang terakhir mungkin ini sebagai sikap emosional ya, karena ada rasa empati yang diberikan Bu Jiah bahwa masih adanya ketimpangan terkait dengan honor, terkait dengan pembayaran upah yang layak bagi tenaga guru, yang ini jelas berimbas langsung kepada mutu ya Bu ya. Bagaimana gurunya akan memberikan pelayanan yang baik kepada siswa jika bebannya sama, terus tugasnya sama, tetapi honornya tidak bisa mencukupi kehidupannya ataupun sekedar untuk biaya bensin saja tidak mungkin. Itu rangkuman dari Bu Jiah terkait dengan itu. Yang terakhir Bu Jiah, terkait dengan menurut panjenengan pesan dan amanat yang ingin disampaikan terkait dengan guru-guru di Indonesia ataupun dengan lembaga pendidikan yang di Kesuben khususnya ataupun dimanapun berada, bagaimana sih pesan yang harus kita amanati, atau bagaimana supaya kita sama-sama itu sadar bahwa kita harus berjuang bersama untuk meningkatkan pendidikan kita. Terima kasih untuk seluruh pendidik yang ada di Indonesia. Pesan saya, marilah kita bersama semangat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia khususnya, agar ke depan masyarakat Indonesia dianggap sesuai, atau bahasanya mungkin lebih bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa tidak ketinggalan dengan negara-negara lain terkait dengan pendidikan. Tetap semangat berjuang, bela bakti, ikhlas, bela bakti, bela negara. Seperti itu. Tetap semangat untuk para guru Indonesia. Semangat. Baik, tadi podcast kita hari ini yaitu mengenai bagaimana makna pendidikan di Hari Pendidikan ini bisa kita maknai bersama sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru, meningkatkan kualitas kita secara kolektif, lembaga, ataupun bagaimana mewujudkannya kepada siswa. Itu mungkin
yang bisa kita bicarakan ya Bu ya. Mudah-mudahan podcast kali ini membawa kebaikan bersama dan menjadi kesadaran kolektif untuk lebih peduli, lebih konsen lagi terhadap dunia pendidikan. Salam podcast Ini Budi, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.